maka insya Allah Rasulullah akan datang di tempat itu dan menyaksikan semuanya. Nah, saya kira Rasulullah dalam tempo yang sangat cepat, seperti ketika dia Mi'raj, tidak ada dimensi waktu yang terlibat di dalam pengukuran sesuatu, maka Rasulullah SAW, walaupun kita banyak tempat, dalam tempo yang sangat singkat, mereka bisa beliau untuk memahami kita semuanya siapa. Ya, karena orang yang terbungkus dengan badan, itulah yang sulit bergerak. Tapi kalau orang itu sudah keluar dari penjara badannya, tinggal rohnya, maka roh itu manuvernya sangat gampang. Mau ke Mekah secepat itu dapat sampai ke Mekah, mau ke langit pun juga secepat itu bisa sampai. Tergantung dari kekuatan energi amal yang kita gunakan. Makin kuat amal seseorang, makin gampang bermobilisasi nanti dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau orang yang dirantai di kuburan karena ada hutang, tidak dibayar, itu nggak bisa kemana-mana. Nah, karena itu mari kita membersihkan diri kita tanpa dosa, kita sudah diampuni semuanya oleh Allah, lalu kita masuk ke dalam liang lahat, maka insya Allah liang lahat kita itu cuman sebentar saja kita berada di sana, tetapi nanti bisa kita kemana-mana. Ya, maka itu sering orang bermimpi ada di mana-mana. Nah, itu pemandangan bagi orang yang merdeka. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita. Semoga menjadi kekuatan untuk mendekatkan diri kita dengan rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Mari kita berselawat bersama ya, teman-teman. Itu ada Arabnya, ada terjemahannya juga. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu sekalian, nama rahasianya Rasulullah ialah Taha dan Yasin. Barang siapa yang membaca, memanggil Rasulullah dengan nama-nama ini, Taha dan Yasin, maka insya Allah rohnya Rasulullah akan hadir menyertainya. Masya Allah, ini adalah sahabatku. Dia kenali wajah kita, dia kenali rupa kita semuanya nanti di akhirat. Nah, begitu ada pemeriksaan, jangan siksa hambaku, ini rajin berselawat terhadapku. Mari kita mengungkapkan sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, dengan memanggil namanya seolah-olah beliau hadir di tengah-tengah kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من
الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا Allah. Kita ulangi sekali lagi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Selawat ini akan mendekatkan kita dengan rohnya Rasulullah SAW. Selanjutnya kita baca selawat ya panggilan mesranya lagi ya Aba Zahra. Zahra itu nama lain daripada Fatimah. Az-Zahra artinya kembang. Satu-satunya anak perempuannya Rasulullah yang dia sangat cintai. Iya, mari kita lantunkan ini. Semoga insya Allah kita nanti akan lebih dekat lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan ya Aba Zahra. Mari kita ikut semuanya Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan kemampuan kita, kita bukan penyanyi, tapi hati kita yang sedang berbunga-bunga ditemani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا نور الظلام يا شفيع الخلق يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا جد الحسين يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا طه طبيبي يا محيي القلوب يا قرة عيني يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا صفوة الله يا رسول الله يا حبيب الله
Ya Habibi salam alaika, salam alaika. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi kita hari ini, menyambung pembahasan kita yang lalu tentang rahasia surah Al-Fatihah ini. Bukan. Berapa? Ya. Ini. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang nama-nama surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian juga kita sudah mulai masuk juga ini pembahasan tentang kandungan dan keutamaan surah Al-Fatihah. Kandungan dan keutamaan surah Al-Fatihah ini luar biasa. Seperti sebagian yang kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, surah Al-Fatihah itu sangat dalam dan komprehensif. Kalau seluruh kitab suci Quran itu, bahkan seluruh kitab suci yang ada sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur, dipadatkan, pemadatannya, sintesanya Quran. Dan Quran itu kalau dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah kalau dipadatkan terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau itu dipadatkan lagi Ar-Rahmanir-Rahim, itulah yang disebut dengan nanti dengan Ummahatus Sifah, induknya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kandungan surah Al-Fatihah sangat dalam, komprehensif, mulai hal-hal yang bersifat langit. Jadi celestial ini samawi kira-kira bahasa Arabnya itu, yang sifatnya dunia atas. Kalau saya sebutkan langit, Bapak Ibu jangan bayangkan awan, jangan bayangkan langit biru. Itu bukan langit sebetulnya. Itu hanya ataukah kedalaman makna batin kita sendiri. Jadi sesuatu yang non fisik yang namanya as-sama di dalam Al-Quran itu. Jadi bersifat celestial. Nah, nanti ada juga yang bersifat bumi, yang dunia fisik ini, itulah yang disebut dengan terrestrial. Terrestrial itu dari hal-hal yang bersifat duniawi, worldly. Jadi ada yang bersifat bumi seperti kita sekarang ini, dunianya sangat fisik, jadi janji ancaman dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang saya ingin jelaskan. Kalau Quran itu bicara tentang dunia celestial. Jadi saya tiba-tiba teringat sebuah novel yang sangat bagus. Saya rekomendasikan teman-teman kalau ada yang Jadi ini ada buku yang pernah mencapai 5 juta. The bestseller yaitu Celestine Prophecy. Jadi ini karangan dari seorang profesor sebetulnya. Jadi James Redfield. Jadi buku spiritual disusun dalam bentuk novel. Jadi kalau novel itu kan semua umur bisa enak membacanya, tidak berat, tapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Itu sifatnya tasawuf ya, tapi ini ceritanya tentang di Amerika Latin. Jadi ini satu bukti bahwa dunia spiritual itu adalah sangat universal. Ini sudah diterjemahkan juga oleh Gramedia, tapi ini versi bahasa Inggrisnya The Celestine Prophecy. Nah, kalau ini bisa dibaca, ini bisa menambah wawasan kita.
Dan ternyata bahwa namanya dunia celestial itu adalah sangat universal. Nah, maka itu kalau orang main di dunia tasawuf itu akan dekat tanpa sekat dengan siapapun. Kenapa? Humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan yang sejati itu hanya satu. Ya, fitrah itu sama semuanya. Ya, belakangan baru ada merek-merek agamanya. Makanya itu semua bayi itu adalah muslim. Nanti fa bawahu ayyuhawidanihi ayyumasranihi ya au majusanihi, orang tuanya lah nanti yang menyebabkan itu beragama lain. Tapi kalau kita kembali kepada hati nurani, itu pasti akan kita kembali kepada sebuah hakikat yang satu sama lain itu pasti bersambungan, bersentuhan satu sama lain. Nah, jika ingin kita menghaluskan budi pekerti, hati nurani dan jiwa pikiran lurus, banyaklah membaca buku-buku tasawuf ya, teman-teman. Banyaklah membaca buku-buku spiritual, itu pasti akan ada penghalusan budi. Maka itu tasawuf itu artinya bersih suci dari sofa ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Meskipun hanya 7 ayat dalam surah Al-Fatihah, tetapi ke-7 ayat ini mencakup keseluruhan, ya, baik urusan makrokosmos, mikrokosmos, semuanya komprehensif itu ya. Kemudian juga 7 ayat itu pun juga menghimpun keseluruhan ayat-ayat yang pernah ada. Nah, kita lihat perbandingan tafsirnya. Jadi semua yang saya nyatakan dalam buku ini ya, dalam insya Allah nanti ini akan menjadi buku tafsir Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya rencanakan ini akan menjadi 30 jilid nih. Tapi ini baru sporadis saya bikin. Mudah-mudahan panjang umur bisa saya terbitkan juga buku tafsir versi komprehensif seperti ini. Referensinya bukan hanya buku-buku kitab-kitab tafsir kuning, tapi juga buku-buku ada agama-agama lain. Karena kalau kita lihat hakikat pada semua agama itu banyak sekali persamaannya, banyak sekali perbedaannya. Semakin tinggi kita ke atas, maka antara satu agama dengan agama lain itu perbedaannya tidak banyak, bahkan persamaannya yang lebih nyambung lah, kira-kira seperti itu. Maka itu kalau kita naik ke dunia atas, semakin dekat kita satu sama lain. Tapi kalau kita ke bawah, seperti teori jari-jari tangan, jangankan lain sesama agama Islam aja, ada NU, Muhammadiyah, Wasliyah, dan seterusnya. Bahkan NU juga beda-beda lagi, semua ada NU politik, ada non-politik, dan seterusnya. Bahkan politiknya pun juga beda-beda. Jadi semakin ke bawah itu semakin menggurita, sangat jauh bedanya. Tapi ke atas nanti, semakin ke atas itu semakin satu. Ini teori jari-jari tangannya Cak Nur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pada pertemuan yang lalu ini, ayat pertama sampai ayat ketiga itu berbicara tentang urusan kehidupan di dunia, di mana Allah menggambarkan kelembutan dan kasih sayangnya. Maha pengampun, maha pengasihnya Allah itu di dunia. Tapi kalau kita sudah sampai nanti ke alam berikutnya, itu sudah tidak ada lagi pengampun. Tidak ada lagi pengampunan seperti yang murahnya Allah di dunia ini. Ya, sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia datang kepada Allah, minta maaf, maka kita akan dimaafkan segera. Karena itu jangan menyia-nyiakan waktu mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, Bapak Ibu sekalian, lakukan pertobatan. Semakin kita rajin bertobat, maka semakin Allah senang pada orang itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta terhadap orang-orang yang selalu membersihkan diri dan selalu bertobat. Sekecil apapun dosanya, ya. Apalagi kalau berdosa besar. Waduh, mandi taubat, salat sunat taubat, kemudian juga memberikan nafkah kepada anak yatim piatu 40 nasi box misalnya. Nah, itu. Jadi kalau orang sudah nanti meninggal, jangankan meninggal, kalau nyawa sudah sampai ditinggal tenggorokan, tertutuplah pintu langit untuk menerima taubat seseorang.
Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian hati-hati. Orang perlu dituntun pada saat zakaratul maut. Terutama kalau kakinya sudah mulai dingin, ya, segera tuntunkan. Bapak, Ibu, ikut ya dalam hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat sakral ini, syahadat dan istighfar, itu kalimat sakral. Bisa memutihkan masa lampau seseorang. Jadi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu kita taubat di situ. Nah, inilah yang dibacakan pada saat orang sakaratul maut. Maka itu saya juga agak bingung ya kalau orang itu dibaringkan di lemari kaca di dalam ICU. Orang sakaratul maut tapi kita nggak bisa masuk. Nah, ada pertanyaan, bisa nggak kita dalam kondisi seperti itu ya, kalau tensinya itu kira-kira 60/20 ya, atau 40/10, itu susah naik ke atas. Dikasih rangsangan obat dosis tinggi pun itu biasanya susah. Dokter pun juga sudah tahu itu, bahwa kalau itu sudah sampai ke hal-hal seperti ini, ya udahlah, dekatkan semua anggota keluarganya. Nah, itu kalau rumah sakit Islam atau rumah sakit yang tahu tentang Islam. Tetapi kalau enggak, aduh susah. Jangan masuk. Nah, padahal kalau orang dalam keadaan sakaratul maut itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama yang kita harus lakukan ialah kita perlu ya membersihkan orang itu ya, mungkin ada kotoran-kotorannya Bapak Ibu. Dibersihkan, jangan membiarkan orang itu menghembuskan napasnya dalam keadaan belepotan najis. Nah, siapa yang berhak untuk itu? Ya perawat kalau di rumah sakit, anggota keluarganya lah kalau orang itu meninggalnya di rumah. Ya, kemudian ganti sarungnya yang bersih, seperti sarungnya orang yang mau sholat itu ya. Kemudian nanti kita bacakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita ini kan semuanya. Insya Allah, saya kira kalau ini kita lakukan, maka serta-merta nanti malaikat itu juga akan datang. Bacakan surah Yasin. Ya, Yaqra' Yasin ala mautakum, kata Rasulullah, bacakanlah surah Yasin bagi orang yang menjelang kematian itu. Nah, kalau memang menghembuskan napas terakhir, anggota keluarganya, anaknya misalnya yang tadi membacakan La ilaha illallah di telinganya itu, bacakan akhir surah Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tapi kalau orang luar, ya anggota sahabatnya yang lain, bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada dua istilah yang disampaikan Nabi itu. Kalau bukan keluarga dekat, bukan ayah, bukan ibu, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, itu dia. Nah, teman-teman sekalian, ayat pertama sampai ayat ketiga itu berbicara tentang urusan kehidupan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim. Coba kita lihat ayat pertama, dua, dan ketiga. Itu Allah mendemonstrasikan dirinya sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik sebagai Allah atau sebagai pribadi, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maupun dirinya sebagai Tuhan, juga tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama pada basmalah itu menekankan Allah yang memiliki sifat utama Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim,
untuk memberikan tekanan bahwa Rabbun, yang Rabbul Alamin itu, Rabbun di situ adalah sebagai Tuhan, tetap juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita misalnya sebagai pejabat harus Ar-Rahman Rahim, sebagai pribadi pun juga Ar-Rahman Rahim. Jangan sampai nanti sebagai pribadi kita Ar-Rahman Rahim, tapi sebagai pejabat kita Al-Muntaqim, Al-Mutakabir, pendendam dan sombong. Gak boleh. Satu-satunya konsep basmalahnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Bismillahirrahmanirrahim wal Jabbar. Dengan nama Allah yang Maha Pemaksa dan Angkuh. Nggak ada itu. Yang ada hanya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Allah memasukkan ke neraka pun hambanya dengan dirinya sebagai Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kalau kita juga jangan terlalu takut masuk neraka. Karena Allah memasukkan hambanya ke neraka, tetap dalam kapasitasnya Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau seorang ibu memukul anaknya, itu bukan memukul karena benci, bukan memukul karena sakit, tetapi itu dia melakukan sesuatu pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun dosa yang dilakukan, kembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itulah lebih menonjol sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Bapak Ibu, inilah makna Ar-Rahmanir-Rahim. Akan tetapi perlu juga saya ingatkan, Bapak Ibu, konsistensi Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak pernah kita menemukan satu redaksi Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Selalu Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Sebetulnya Rahim itu dua-duanya berarti cinta. Coba Bapak Ibu, bisa nggak kita bedakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang? Pengasih ya penyayang, penyayang ya pengasih kan? Istilahnya doang yang berbeda, tetapi hakikatnya itu sebetulnya sama. Nah, rasa bahasa Arabnya yang terasa membedakan itu. Nah, inilah yang saya akan jelaskan. Apa perbedaan rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah? Rahmat rahmaniyah, saya singgung juga sedikit pada pertemuan kita yang lalu. Ar-Rahman itu Allah tidak memilih-milih siapapun di antara seluruh makhluknya. Semua disebarkan kasih sayangnya. Apakah itu orang kafir, orang beriman, apakah itu jin, setan, iblis, apakah itu binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda mati seperti gunung, langit, dan sebagainya. Semuanya mendapatkan rahmat rahmaniyahnya Allah. Jadi kita sebagai hambanya, jangan sampai tidak memberikan kasih sayang, cinta kasih kepada siapapun. Sekalipun musuh kita tetap harus diberikan kasih sayang. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Dan itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebut As-Sabur. Asmaul Husna yang terakhir itu kan As-Sabur. Allah Maha Sabar. Kenapa? Orang yang mengingkari dirinya pun juga dikasih rezeki. Dikasih hidup, kasih rumah mewah. Ya. Jadi yang dimaksud As-Sabur itu air tuba dibalas dengan air susu. Ya kalau air susu dibalas air susu biasa mah itu. Tapi kalau sebaliknya air tuba dibalas dengan air susu. Nah, air susu dibalas air tuba juga biasa. Banyak sekarang pengkhianatnya. Tapi kalau air tuba itu dibalas dengan air susu, dia mencak-mencak kafir, mengingkari tidak ada Allah, menghina Allah segala macam. Tapi dikasih hidup, dikasih oksigen gratis, ya kan? Dikasih makanan. Itu contohnya sifat as-sabur. Jadi sabar itu ada 3 tingkatan. Ada abir, ada al-masabir, ada as-sabur. Kalau as-sabir, sabar. Kalau saya ingat masa lalu saya, orang seperti ini saya gebrak nih. Tapi sekarang saya sudah sadar. Itu as-sabir. Tapi kalau kita masih mengatakan,
saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Masih as-sabir. Kalau orang mengatakan, tapi kan kesabaran punya batas. Itu masih as-sabir. Kalau orang sudah tidak pernah mengatakan, kesabaran punya batas. Pokoknya sampai kapanpun akan saya sabar. Itu naik kelas menjadi al-masabir. Kalau orang sudah sampai kepada apa yang disebut dengan tadi itu, saya sudah maafkan dan saya melupakan. Nah, itu al-masabir. Kalau memaafkan dan melupakan kembali ke titik nol, itu al-masabir. Tapi kalau as-sabur itu lebih hebat lagi. Orang yang pernah mengkhianati dirinya itu dibalas dengan kebaikan. Itu as-sabur. Takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mampu nggak kita menjadi pencontoh sifat-sifat Allah? Padahal Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah artinya mengapa bismillahirrahmanirrahim bukan bismillahirrahmanirrahim. Rahmat rahimiyah, yaitu ar-rahim, itu spesifik bonus khusus untuk orang yang beriman terhadapnya, orang yang bertakwa terhadapnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan seperti kita semua yang tertayang di dalam monitor kita di sini, itulah yang akan mendapatkan rahmat rahimiyah. Apa perbedaannya? Rahmat rahmaniyah itu biasanya itu temporary, sesaat, tidak langgeng, tidak permanen. Tapi ar-rahim, ya, ar-rahim itu lebih langgeng, lebih permanen. Iya, lebih permanen, insya Allah. Oleh karena itu perlu kita ingat bahwa ar-rahim ini hanya diberikan oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan kekasihnya nggak mungkin dapat. Makanya itu kita ingin agar semua properti yang kita miliki, anak, istri juga termasuk, bukan hanya menjadi rahmat rahmaniyahnya kita, tapi juga adalah rahmat rahimiyah. Apa itu rahmat rahimiyah? Lebih langgeng. Jadi istri kita bukan hanya istrinya sampai akhir hayat, tapi juga sampai di akhirat kelak masuk surga bareng. Anak kita bukan hanya anak di dunia, tapi juga adalah teman dekat kita juga nanti di kaling surga yang sama. Nah, itu namanya anak rahimiyah. Kalau hanya anak dunia, rahmat Rahman saja itu nggak sampai di akhirat. Bahkan jadi musuhan kita di akhirat. Nah, itu ayat 1, 2, 3, ayat-ayat di dunia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim. Nanti kalau surat nyawa tinggal di tenggorokan, maka berlakulah maliki yaumiddin. Awas. Malik artinya ia memiliki. Malik artinya yang menguasai. Jadi bisa dibaca Malik panjang, bisa juga dibaca Malik. Nah, kalau di Saudi biasanya Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Nah, kalau Imam Syafi'i membaca Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Tapi bagi Allah nggak ada masalah karena dia pemilik juga sekaligus ownernya, dia manajernya, leadersnya, dia sebagai pemimpinnya. Nah, ayat setudahnya itu nanti kita akan kategorikan ayat-ayat eskatologis. Ya, Malik Yaumiddin. Kemudian seorang yang membaca surah Al-Fatihah diharapkan sudah menyingkirkan semua urusan dan kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedapat mungkin kita membayangkan kehadiran Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti pada saat membaca Iyyaka na'budu, menarik ini Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan tahapan-tahapan Iyyaka na'budu itu masuk lebih detail di sini karena ini kan hanya prolognya surah Al-Fatihah. Mungkin saya akan loncat ya. Surah Al-Fatihah juga mengandung kekuatan inti ataupun puncak segala doa.
Inilah yang disebut dengan doa inti itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah ditunjuki jalan yang lurus, siratal mustaqim oleh Allah, masih ada nggak doa-doa yang lain? Inilah doa paling inti ini. Ya. Kalau kita diberikan jalan lurus oleh Allah, melempem masuk, tembus kepada dirinya, itu berarti otomatis Rabbana atina fid dunya hasanah masuk di dalamnya. Wa fil akhirati hasanah juga masuk di dalamnya. Wa qina adzabannar pasti juga masuk. Jadi siratal mustaqim itu adalah menghimpun seluruh doa-doa yang kita akan panjatkan. Makanya itu surah Al-Fatihah itu juga disebut dengan ummud doa. Induknya semua doa-doa. Coba kalau kita diberikan jalan lurus, petunjuk jalan yang benar, otomatis kita meninggalkan haram, otomatis kita mengerjakan yang wajib di situ kan. Maka itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Kalau orang menempuh jalan lurus itu pasti akan indah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang engkau berikan kebahagiaan, kenikmatan, kehangatan, keakraban, kesyahduan, kehusyuan. Itu namanya an'amta. Nikmat itu. Makanya itu kalau orang menempuh jalan yang benar, itu pasti enak itu. Dia pasti akan merasakan keindahan, kepasrahan, kehangatan, keakraban, kerinduan, kehusyuan, lepas, cinta, kasih. Nah, pokoknya rasanya nikmat. Ghairil maghdub, nah itu ada muqayyad di situ. Jadi ada stressing point-nya di situ, bukan jalannya al-maghdub. Apa itu al-maghdub? Dari kata ghadabah artinya marah, murka. Bukan jalannya orang yang dimarahi atau dimurkai. Siapa yang marah di situ? Itu bukan Allah yang marah di situ, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita bedanya ya. Kalau kita membaca buku-buku, penceramah-penceramah, kita dengar yang lain, oh, ghairil maghdub bukan jalannya dimurkai oleh Allah. Waladhalin bukan juga jalannya orang yang disesatkan oleh Allah. Saya ingatkan, terjemahan Al-Fatihah yang benar, yang paling benar itu juga tidak salah sih sebetulnya ya. Tapi menurut pendapat saya, Allah tidak identik dengan tukang marah. Allah juga tidak identik dengan tukang menyesatkan. Iya kan? Allah Maha Pengasih kok, Maha Penyayang dua kali itu. Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, apa enggak kontradiktif dengan sifat pemarah, penyesat gitu. Iya kan? Satu sisi Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kok Maha Pemarah? Tapi kok Maha Menyesatkan? Saya ingatkan kepada kita semuanya. Ia mengatakan Allah tukang murka di dalam ayat ini, tukang penyesat, itu tafsir, bukan Al-Qur'annya. Coba lihat redaksinya, Bapak. Ghairil maghdub, Tuhan tidak mengatakan ghair alladzi ghadaballahu alaihi. Allah murkahi atasnya. Alladzi ghadaballahu alaihi, jalannya orang yang Allah murkahi. Di situ nggak ada. Failnya di situ bukan Allah di situ. Tapi itu kalau bahasa begini, bukan jalannya orang yang dimurkai, dimarahi. Kalau dimurkai di situ kan tidak dikenal siapa objeknya kan, siapa pelakunya kan. Nah, jadi di situ sebetulnya yang tukang murka itu bukan Allah. Maka itu tidak ditampilkan dirinya di situ, tidak dikatakan alladzi ghadaballahu alaihi, yang Allah murkahi atasnya. Saya ingin berikan satu contoh ya, Bapak Ibu. Jam 2 malam nih, ada anak muda itu buka saringan motornya, ngebut di depan gang kita.
gasnya itu ngeong-ngeong gitu ya. Waduh, kira-kira tetangga-tetangga yang mendengarkan motor itu digas, kencang-kencang buka seringannya, marah nggak? Ya pasti marah. Orang mau tidur istirahat kok masa ribut-ribut di situ itu. Gasnya kencang-kencang, ada apa tuh? Nah itu disebut ghadabah. Apa namanya? Ghairil maghdub, bukan jalannya orang dimurkai, bukan jalannya orang dimarahi. Kenapa dimarahi? Coba. Kalau ada orang merampok, siapa yang marah? Ya semua orang menyaksikan perampok itu sebel jengkel. Tentu juga sebetulnya Allah marah, tetapi tidak menonjolkan dirinya sebagai pemarah di dalam ayat ini. Jadi al-maghdub di situ pasti akan dimurkai oleh malaikat, dimurkai oleh jin, dimurkai oleh pepohonan, dimurkai oleh manusia, dimurkai oleh binatang. Semuanya akan murka kalau orang melakukan eh, penyimpangan. Iya. Jadi jangan diartikan al-maghdub di situ Allah Maha Pemurka. Tapi yang murka di situ adalah alam semesta kalau kita melakukan kejahatan. Waladhdallin, bukan jalannya orang yang disesatkan, bukan Allah yang Maha menyesatkan. Apakah tidak bertentangan serata apa namanya? Ad-dhalin itu dengan Ar-Rahmanir Rahim? Iya, tidak sejalan kan. Yang tersesat di situ itu adalah siapa? Nah, saya ingin memberikan penjelasan di sini, Bapak Ibu. Siratal mustaqim ialah jalan yang lempem, apa itu namanya melempem? Jalan lurus gitu. Kalau kita jalannya enak lurus itu kan, itu enak tuh. Tapi kalau mendaki, aduh kita bahaya nih, mobil ini nggak bisa mendaki nih. Atau kalau kita menurun juga bahaya nih, remnya pakem nggak nih. Tapi kalau jalannya datar, enak tuh mobilnya jalan. Nikmat kan? Oh enak toh, itu kalau sana jangan lewat situ banyak pendakian, jangan di situ banyak penurunan. Nah, jadi al-maghdub itu Bapak Ibu ialah fluktuatif. Apa artinya fluktuatif itu ya? Hmm, ini para ekonom tahu itu ya. Kayak rupiah lah, kadang naik ya, kadang turun gitu. COVID-19 ini kan anjlok nilai tukar rupiah kan, sekarang mulai bagus ya. Nah, tapi begitu bagus naik lagi. Nah, ini adalah mood-moodan. Mood-moodan itu artinya begini. Kalau dia lagi mood, hatinya pun mau dikasih orang. Tapi lagi kalau nggak mood, awas loh jangan main-main. Orang ini adalah apa ya? Moody namanya. Bahasa Inggrisnya moody itu artinya datang-datangan. Kalau lagi senang, waduh enak tuh. Tapi kalau lagi marah jangan coba-coba mendekat. Itu bukan siratal mustaqim. Kenapa? Karena dia fluktuatif. Orang yang fluktuatif, Bapak Ibu, turun naik, ibaratnya benang, ya kan? Benang turun naik, turun naik, turun naik itu jatahnya untuk sampai ke ujung itu nggak nyampe kan? Kenapa? Dipakai untuk turun naik, ditimpa musibah, anjlok ke bawah, diuji kenikmatan, mabuk dia di atas. Jadi hidupnya itu sangat turun naik. Nah, malam Jumat, hari Jumat, waduh, dia 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 ke langit tuh. Baca surah Al-Kahfi, baca surah Yasin, baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Waqiah, baca surah Al-Mulk. Malam malam Jumat, kemudian besok Jumat subuh mandi, mandi taubat segala macam, pergi sholat Jumat. Waduh, alim banget. Dia naik di atas tuh. Zikirnya, khatam Qur'annya mungkin. Tapi begitu malam minggu, malam minggu satu persatu dosa masuk, satu bahkan sampai dosa besar, anjlok lagi ke bawah. Nah, hidupnya orang ini fluktuatif, ya, timpa, sakit,
dipecat, di PHK. Waduh, menjerit dia sakit. Tapi begitu dipromosi, naik ke atas, mabuk dia, lupa teman-teman yang lain. Inilah yang disebut dengan al-maghdub. Kira-kira kalau saya tanya kepada teman-teman, senang nggak dengan orang seperti ini? Dia lupa daratan kalau dapat kesempatan. Tapi begitu dia anjlok ke bawah, dia ngemis terhadap kita. Kan susah dipercaya kan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu senang nggak orang ini atau maghdub? Nah itu ya. Jadi al-maghdub di sini pasti orang akan murka terhadap perilaku orang seperti ini kan. Jadi yang marah di situ bukan Allah, tetapi makhluknya Allah yang ada di sampingnya orang itu yang marah. Nah, kira-kira kalau kita hidup di tengah-tengah energi negatifnya orang, semua orang marah terhadap kita, enak nggak Bapak? Satu rumah marah terhadap kita, tetangga pun juga marah terhadap kita, di kantor semua orang nggak senang terhadap kita, enak nggak? Itu pasti nggak nikmat. Kenapa nggak nikmat? Karena jalannya itu turun naik fluktuatif itu. Kalau mau menempuh jalan nikmat, siratal mustaqim, baik satu rumah tangganya bagus, tetangganya juga enak, di kantornya pun juga ditunggu-tungguin. Kenapa? Dia menebarkan energi positif. Ya. Orang ini penempuh siratal mustaqim. Jadi kita bisa uji diri kita, apakah kita sudah menempuh siratal mustaqim atau tidak. Lihat di samping kita. Kalau semua orang di dekat kita itu tersenyum menjemput kedatangan kita, itu pasti kita penempuh siratal mustaqim. Tapi kalau sebaliknya, begitu kita datang, Pak saya pamit ya, ini ada orang di rumah. Oh saya juga mau pamit, saya mau keluar kota. Oh iya, anak-anak jaga di rumah, saya mau pulang. Lama-kelamaan semua orang yang hadir tadi itu pada minta izin pulang. Akhirnya dia tinggal sendirian orang yang baru datang itu. Itu pertanda orang itu membawa energi negatif. Orang yang membawa energi negatif itu penempuh jalan yang tidak siratal mustaqim. Tapi kalau penempuh siratal mustaqim, betul-betul ada tamu di rumahnya, nggak apa-apa biar nunggu sebentar. Kapan sih kita ketemu? Ini oh saya mau keluar kota tapi nggak terlalu penting kok, ini lebih penting ketemu dengan tokoh ini, kapan sih kita ketemu ya. Telepon anak-anak jangan keluar masuk ya, ini saya mau papa mama terlambat dulu ya, ya ini ada datang tamu. Jadi lain banget itu penempuh siratal mustaqim dan penempuh jalan fluktuatif. Jadi inilah yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim, penempuh jalan lurus, dan ghairil maghdub bukan jalannya orang penempuh jalan yang fluktuatif. Waladhdallin bukan juga jalannya orang yang adallin. Apa yang dimaksud adallin Bapak Ibu? Adallin itu begini. Zigzag, penempuh jalan zigzag. Apa itu zigzag? Misalnya ada dua kubu nih. Kalau dia ke A, aku kan dari dulu tidak pernah kemana-mana, hanya engkau. Atau begitu dia pergi ke kiri, ke B, orang tua saya juga dari dulu kok seperti itu. Nah, jadi bunglon, dia ke A menjadi A, dia ke B menjadi B. Semuanya ingin sukses. Dia cari-cari muka kepada semua orang. Waduh, memujinya luar biasa. Nah, jadi kiri kanan, ibarat sebuah benang, seutas benang. Ini pasti nggak akan sampai ke ujung. Kenapa? Habis benangnya itu dipakai kanan kiri. Sama yang tadi al-maghdub, habis benangnya itu pakai turun naik, nggak sampai ke ujung. Dia tidak akan sampai ke wusul, hanya wukuf. Wukuf itu sampai ke sebuah terminal tertentu, tapi tidak sampai ke puncaknya. Hanya sampai wukuf di Arafah, tapi tidak sampai ke Mina. Itu kira-kira. Kalau di Mina, wusul, di Arafah, wukuf. Ya kan? Kalau sudah sampai ke ujung, itu bahasanya wusul, wasalah sampai wusulun,
nyampe ke puncak. Tapi kalau wukuf sampai, tapi sampainya di terminal. Masih ada terminal lanjutan yang harus kita lalui, ya kan. Ya, mau ke pasar baru hanya sampainya di Blok M atau sampai di HI misalnya kalau di Jakarta. Itu namanya wukuf, wakafah, mampir sejenak. Kalau wusul itu sudah sampai ke tempat tujuan. Nah, tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan orang yang melewati jalan al-maghdub dan jalan ad-dhalin. Nah, kalau kita sudah paham intinya surah Al-Fatihah, luar biasa Bapak Ibu. Kehusyuan sholat itu bisa diperoleh kalau kita paham apa maknanya surah Al-Fatihah. Nanti kita akan jelaskan lagi lebih jelas apa itu ayat per ayat. Ini kan masih makronya surah Al-Fatihah ini. Belum sampai kepada mikronya, nanti kita akan urai satu persatu. Teman-teman sekalian, kedudukan surah Al-Fatihah dalam sholat itu amat penting. Nabi pernah menegaskan, la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak ada sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Al-Fatihah itu kan rukun dalam sholat itu. Tidak boleh disebut sholat kalau nggak membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihahnya pun juga itu harus utuh. Minggu lalu kita sudah bahas kan. Orang yang tidak membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah, ya, padahal dia yakin itu bagian daripada surah Al-Fatihah, maka itu tidak sah salatnya. Harus diganti dengan masbuk. Nah, itu pengikut Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik tidak membaca keras basmalahnya, tapi tetap dibaca dalam hati. Nah, keistimewaan lain surah Al-Fatihah diungkapkan sejumlah hadis, misalnya ayyuma muslim qara'a Fatihal kitab ati Allah ati min al-ajri ka'annama qara'a thulthul Qur'an. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah itu diberikan pahala seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Wa ata min al-ajri ka'annama tasluq ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Seperti apa? Memberikan sedekah kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan. Maqara Fatihatul Kitab atahullahu biar di kulli ayatin nazala minas samai taubat tilawah. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, Allah akan memberikan sejumlah bilangan ayat yang turun dari langit sebagai pahala bagi membacanya. Banyak sekali keistimewaan surah Al-Fatihah dalam hadis. Kalangan ulama tasawuf, khususnya sejumlah aliran tarekat, menjadikan surah Al-Fatihah itu sebagai wirid yang bagus dibaca untuk mengawali atau mengakhiri sejumlah wirid dan doa. Dalam kitab tasawuf, surah Al-Fatihah itu sering disebut sebagai kumpulan hikmah paling besar. Ya. Apa yang dimaksud kumpulan hikmah? Ini ada mujami'ah lil hikmah. Jadi satu di antara berbagai perbendaharaan arash, kanzum min kunusil arash, surah Al-Fatihah paling mulia di dalam Al-Quran, afdal suratun fil Quran, yang paling mulia dalam surah dalam Quran. Surah pengobatan, surah Asy-Syifa, ya, karena Rasulullah mengobati penyakitnya sahabat dengan membaca surah Al-Fatihah. Nikmat paling besar dan yang paling berat, nikmatul uzma wattaqilah, jadi besar dan berat. Berapa istilah lain yang menyebutkan keutamaan surah Al-Fatihah dalam Quran? Oh, banyak sekali. Al-Kitabu asyraf ma fi kunuzil arash. Surah Al-Fatihah menyembuhkan segala penyakit. Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Nah, dan yang paling mulia, segala sesuatu ada di arash. Asyrafu ma ada min kunuzil arash. Itu semuanya keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Khusus untuk keutamaan basmalah yang juga disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas, an Abi Abbas, an Utsman bin Affan sallallahu Rasulullah SAW, an Bismillahirrahmanirrahim.
Ibnu Abbas ini anaknya Abbas. Nama aslinya sebetulnya Abdullah. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan suatu istilah Ibnu Abbas, anaknya Abbas, sebetulnya yang dimaksudkan di situ ialah Abdullah bin Abbas. Karena terlalu banyak Abdullah pada masa Nabi, ada 5 Abdullah pada masa Nabi, aktif semua di sekitarnya Nabi, takutnya tukar-tukar, jadi itu disebut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, ada lagi satu Abdullah. Jadi ada 5 Abdullah di sekitar Nabi, aktif semua di sekitar Nabi. Maka itu tidak dipanggil namanya Abdullah. Anaknya Umar, anaknya Zubair, anaknya Jabir, anaknya Abbas. Jadi Ani bin Abbas dari anaknya Abbas, anak Utsman bin Affan, sesungguhnya Utsman bin Affan mendengarkan pernah Utsman bertanya kepada Nabi an bismillahirrahmanirrahim, tentang apa itu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah menjawab, huwa ismu min asma'illahi, ya, ma baina huwa baina ismullahi akbar. Jadi dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda tentang basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu salah satu nama di antara nama-nama Allah, antara basmalah dan nama besar Allah Subhanahu wa taala, kedekatannya antara mata hitam dan mata putih. Ya. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, berarti kita dekat dengan Allah, dempetan antara mata hitam dan mata putih. Dalam riwayat lain disebutkan juga, ini dalam hadis-hadis ini, an Abi Baridah, an Abihi, qala kalau Rasulullah ba'da Sulaiman bin Daud ghairi, artinya maukah aku beritahukan sebuah ayat yang tidak diturunkan kepada orang lain selain Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bin Daud, dan selain diriku, kata Rasulullah. Aku berkata, iya. Lalu Nabi menyatakan, apa yang menjadi pembuka Al-Quran ketika mulai salat? Lalu aku menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kata Utsman. Lalu Nabi menjawab, ya itu dia, itu. Ya. Jadi itulah siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim akan lebih dekat dengan Allah. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah, Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Talha bin Ubaid dan lain-lain. Ada sejumlah hadis yang jalur sanad yang berbeda meriwayatkan hal ini. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, basmalah tetap menjadi bagian daripada surah Al-Fatihah, hanya membacanya dilembutkan, tidak dikeraskan, sebagian pendapat Imam Syafi'i dan juga Malik, ya. Jadi ada yang membaca keras, ada enggak. Nah, nanti ini ya kita akan bahas nanti pada pertemuan akan datang kedudukan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, rahasianya Al-Quran, rahasianya Taurat, Injil, Zabur adalah basmalah. Karena itu mohon hadir pada pertemuan kita akan datang hari Senin, kedudukan basmalah dan surah Al-Fatihah ini. Basmalah dalam Al-Fatihah. Nanti kan ada yang mengatakan, oh enggak, itu bukan ayat. Nah, jadi saya ingin mengingatkan bahwa itu sebetulnya ada khilafiyah ulama di situ. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, besok kita akan bahas tentang rahasia basmalah. Ada yang ingin bertanya, di unmute dulu. Iya, assalamualaikum Pak Nasar. Saya Sulaiman. Oke, silakan Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, kita memuji Allah dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Pak ya. Ya. Tentu setiap orang yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin akan membayangkan sesuai dengan potensi dia ya, atau kapasitasnya ya. Ya.
atau imajinasinya masing-masing, Pak ya. Mungkin orang yang punya pendidikan rendah, pengetahuan rendah, yang disebut alam itu mungkin ya hanya terbatas, Pak ya. Tapi orang yang berpengetahuan luas mungkin yang disebut Allah itu menguasai alam semesta itu beda lagi baranya ya Pak ya. Apakah dengan demikian bisa dimaklumi atau Allah memaklumi orang-orang yang pemahamannya atau imajinasinya tentang Robbil Alamin itu masih terbatas, Pak ya? Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijaksana dan maha pengertian terhadap hamba-Nya. Ya, maka itu ada ayat Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sesuai dengan kemampuanmu di dalam baca Quran. Ada orang tajwidnya nggak jalan, bahkan makhrajnya pun juga nggak jalan. Ya, kalau kita di Jakarta, misalnya Sunda lah, kadang-kadang kita mendengarkan lidahnya itu memang nggak terbiasa ya. Seperti orang-orang Tionghoa, dia nggak bisa membaca ra, Bismillahirrahmanirrahim, dia Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak cadal. Baca ijajul jilatil adu jiljalaha. Memang salah. Tapi kalau nggak bisa menyebut idza zulzilatil ardu zilzalaha, ijajul jilat, ya udahlah maksudnya itulah. Nah, Allah Maha tahu, Maha pengertian. Nah, juga sama kalau taraf kognitif kita itu hanya memahami lapis luarnya, tidak bisa memahami lapis dalamnya. Cukup itu. Allah Maha bijaksana kok. Wahai umat hambaku, kamu memang kemampuanmu seperti itu. Tidak tamat SD di kampung. Kamu tahu, saya juga tahu bahwa kamu juga pingin sekali lanjut menjadi ulama, tapi orang tuamu nggak sanggup. Maka kamu harus membantu orang tuamu, keluargamu di situ. Iya, pemahamu seperti itu. Jadi Allah Maha pengertian terhadap hambanya. Tidak bisa mandang enteng, karena boleh jadi orang itu imannya lebih kuat, ilmunya sedikit. Bisa sebaliknya, ada orang ilmunya sangat besar, tapi imannya yang kecil. Seandainya kita boleh memilih, lebih baik ilmu kita kecil daripada iman itu kecil. Ada profesor doktor tapi kafir kan? Ada orang kasihan itu nggak tamat SD. Jadi yang dia baca itu kul huwallah dan kuliah ilmu kafirun kul huwallahu. Itu aja diulang-ulang. Jadi saya pernah naik mobil taksi private ya dari Semarang ke hotel. Jadi saya tanya, Pak supir umurnya berapa Pak? Berapa kira-kira nak? Ya, saya pikir itu 60-an. Ya, saya ingin mengatakan kok umurnya sudah 60-an masih bawa taksi. Oh, salah nak. Saya sudah 72. 72 masih badannya kenceng. Apa kayaknya Pak? Mulai dari zaman Belanda itu saya supir. Masih kecil saya sudah supirin Belanda. Saya memang kepala. Nah, 7. Enggak kan terlambat datang. Nah, anaknya kemana Pak? Anak saya 2 di Prancis, 2 di Amerika, amat ya. Kemudian semuanya Jakarta, perempuan 1 di Semarang. Jadi semua dokter Pak, 1 master. Waduh, bukan orang sembarangan ini. Dianya sendiri nggak tamat SD. Jadi saya tanya, Bapak, ya Pak, kenapa panjang umur, sehat, anaknya sukses? Gak mungkin orang-orang seperti ini, prestasinya seperti itu tanpa nggak ada kelebihannya di mata Allah. Apa wiridnya? Apa? Saya nggak tahu wirid Pak. Saya nggak pernah sekolah, nggak pernah pesantren. Ya. Salat tahajud enggak.
puasa Senin Kamis. Aduh, enggak Pak, enggak kuat bawa mobil. Bawa tasbih Pak. Enggak Pak. Waduh, saya semakin penasaran di situ. Kok enggak mungkin orang seperti ini. Anaknya 4 dokter ya, luar negeri, bahkan pejabat di BPJS, satu orang disebutkan. Saya tahu orang itu. Dan Insya Allah. Kenapa masih bawa mobil? Padahal anaknya kan hebat-hebat. Pak, kalau saya tidak bawa mobil sakit. Saya justru sehat kalau bawa mobil. Masya Allah, orang ini luar biasa. Pasti Bapak punya wirid. Enggak, Pak. Ya, cuma salat Al-Fatihah dengan kuliah dengan kulhu. Waduh. Yang lainnya kadang-kadang nggak bisa nyambung terus, nggak hafal. Nah, pasti Bapak tolong sampaikan apa doanya, Pak. Doanya juga bahasa Indonesia nggak hafal, doa-doa Arab. Apa yang menjadi istimewanya Bapak? Kok kenapa Tuhan berikan sesuatu yang istimewa seperti itu? Nggak ada, Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan sambil menunggu penumpang? Dari dulu, Pak, nggak ada bacaan saya, hanya Al-Fatihah doang. Baca Al-Fatihah. Berapa kali baca surah Al-Fatihahnya, Pak? Waduh, Pak, saya nggak pernah hitung. Pokoknya setiap kali saya istirahat, saya baca Al-Fatihah. Bahkan kadang-kadang pun juga tidur, itu bangun tidur atau miring, Al-Fatihah terus. Begitu bangun, saya langsung Al-Fatihah. Hanya itu yang saya bisa baca, nggak bisa ngaji. Tapi Al-Fatihah, itu sampai, ya hitung aja, Pak. Kalau nggak ada penumpang, saya baca Al-Fatihah terus. Nggak hitung-hitung, nggak pakai tasbih. Masya Allah. Saya jadi merinding. Nah, orang-orang yang punya kelebihan di mata Allah, antara lain seperti itu ya. Jadi itulah Pak. Silakan ada yang lain Pak. Silakan kalau ada yang ingin share. Maaf ya, ini cuma kita ngantri mau masuk, tidak bisa jatah kuota kita ya. Insya Allah ternyata tidak gampang mengupgrade ya. Mungkin hari Senin kita sudah bisa kuota 1000 ya. Karena harus ada prosedurnya. Silakan Pak, silakan langsung aja di-unmute. Bu Novi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Idrianto Faisal, Prof. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik tadi Prof mengatakan, saya tertarik dengan penjelasan maghdubi alaihim. Dia tidak menggunakan ghadaballahu alaihim. Ya. Kalau kita lihat maghdub itu kan ismul maf'ul. Ya. Kalau ghadaballahu alaihim dia susunan fi'il. Di situ sudah dijelaskan fa'ilnya, sementara di sini tidak dijelaskan fa'ilnya, dia hanya dijelaskan dalam bentuk ismul maf'ul, maghdub. Menarik tadi, dia bisa dikatakan dibenci oleh lingkungannya, tetangganya, teman kantor, seterusnya. Tapi bagaimana dengan kajian-kajian ulama-ulama tafsir, misalnya dalam kitab Mu'tabarah, misalnya dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir atau Jabir At-Tabari dan segala macamnya, itu selalu menerjemah atau menafsirkan maghdubi alaihim itu adalah al-Yahud, sementara dhalin itu adalah an-Nasara. Terus bagaimana mengkombinasikan ini, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Pak. Memang kita lihat tafsir-tafsir Mu'tabarah itu Ad-Dhalin itu, Al-Maghdub itu adalah Nasrani, Ad-Dhalin itu Yahudi. Ada juga membalik. Al-Maghdub itu adalah Yahudi, Ad-Dhalin itu Nasara. Itu di dalam kitab At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Ya. Tapi itu tidak ada pendukungnya dalam bentuk ayat yang bisa lebih tegas begitu ya. Nah, kita bisa merasakan dzauqul Arabnya di situ. Itu kan majhul itu failnya. Sesuatu yang sifatnya majhul itu terbuka peluang untuk memberikan penafsiran siapa yang sebetulnya dimaksud. Paling tidak itu ada masuk kategori mutasyabihatnya di situ ada. Kayak inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu juga tidak lumrah itu dalam
dalam sebuah kalimat jumlatun mufidah dalam bahasa Arab itu harus ada fa'il dulu, ya, baru menggunakan dhamirnya. Nah ini kita nggak tahu, tidak pernah ada prolog sebelumnya dalam surah Al-Qadr itu ya, inna anzalnahu. Hukumnya di situ kemana? Apakah Al-Quran? Jangan-jangan Jibril. Jangan-jangan ada makhluk lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Siapa dan apa yang turun pada Lailatul Qadar itu? Apakah Quran, apakah Jibril, atau apa? Nah, begitu kita katakan inna anzalnahu, Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu kan tidak ada penegasannya di situ. Nah, sama dengan ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Itu untuk kita yang paham bahasa Arab bahwa dengan majhulnya siapa fa'ilnya di situ, maka tentu kita bisa membuat pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan yang lain. Ya, jadi ini ada peluang untuk memberikan pemahaman. Bisa juga disebutkan bahwa Allah yang maghdub, Allah juga yang dhalin di situ dalam konteks tasawuf. Kalau Ibnu Arabi misalnya kan yang cenderung ke wahdatul wujud itu, ya Allah itu kan juga siapa sih sebetulnya. Jadi kalau ada orang-orang lain yang marah itu, maka itu kan yang marah itu siapa? Dia semuanya kan, berarti itu benar juga. Nah, nanti pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu pembahasan itu saya akan jelaskan bahwa alam ini sebetulnya siapa. Itulah yang disebut nanti dengan Tauhidul Asma. Tauhidul Asma itu keesaan nama. Berapa nama alam semesta ini? Jenis palem saja ada 300. Jenis kelapa ada kelapa tinggi, ada kelapa pendek, ya kan? Jenis kurma banyak jenisnya. Nah, keseluruhan nama-nama itu sebetulnya hanya satu nama. Karena siapa yang punya nama yang banyak itu adalah alam. Alam itu sebetulnya siapa? Itu alam itu kan hakikatnya tajallinya Allah. Berarti namanya boleh banyak, tetapi dia tetap dia juga kok yang banyak itu. 99 nama, tapi tetap Allah juga yang dimaksud di situ. Dalam konteks inilah nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan tauhidus sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al, dan tauhidul zat. Ini sangat dalam memang. Tapi insya Allah saya akan secara pelan-pelan sekali memberikan pemahaman kepada teman-teman, sebab kalau ini tidak tuntas, saya khawatir nanti kita bisa dituding macam-macam. Ini Pak Nasar meliran apa ini? Nah, seperti ini yang viral sekarang ini, saya juga sekaligus ingin sampaikan ya teman-teman. Ini ada lagi viral, saya mengatakan fikih perang salib, fikih anus. Nah, kalau ketemu viral apa namanya seperti itu, langsung dikasih merek apa itu namanya itu nggak benar lah, bahwa itu diviralkan sesuatu yang seperti itu di luar jauh dari konteksnya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat forwarding dari manapun juga, itu sangat dimanipulasi redaksinya, dan saya tidak pernah mengatakan, bahkan ada kata-kata yang saya tidak pernah keluarkan dari situ. Jadi langsung saja dikasih merek bahwa itu adalah tidak benar. Nah, seperti tadi Bapak ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa nggak disebutkan Allahnya di situ? Karena begitu kita sebutkan Allahnya di situ, itu pasti akan secara kebahasaan kontradiktif dengan ayat pertama dan ketiganya kan. Ar-Rahmanir-Rahim 2 kali kok. Tiba-tiba di belakang itu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Maghdub dan Al-Dhalin. Walaupun Allah punya hak untuk marah dan menyesatkan, ya, kan memang asma-husnanya kan seperti itu. Ada sifatnya Allah Al-Mudil, ya kan. Allah itu maha menyesatkan. Jadi Allah punya kekuatan menyesatkan orang. Karena dia asmaul husnanya itu Al-Mudil. Allah juga punya Al-Hadi, maha pemberi petunjuk. Tapi saya ingin ingatkan bahwa Al-Hadi dalam Quran itu lebih sering disebutkan daripada
Al-Mudil. Nama-nama negatif itu lebih sering terulang dalam Quran, tapi nama yang paling sering berulang dalam Quran adalah nama-nama baiknya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Latif, Al-Wahhab, Al-Jamal, ya kan? Iya, nama-nama yang indah-indah itu yang sering terulang dalam Quran. Tapi nama-nama yang konotasinya negatif menurut kita jarang terulang dalam Quran. Al-Muntaqim, Maha Pendendam, hanya satu kali loh dalam Quran. Al-Mutakabir, Tuhan Maha Angkuh, hanya satu kali dalam Quran. Al-Qahar, Al-Jabbar, Maha Pemaksa, Maha Keras, itu tidak banyak terulang dalam Quran. Tapi bandingkan dengan Ar-Rahim, terulang 114 kali. Coba bayangkan. Al-Muntaqim cuma sekali. Ar-Rahman terulang 57 kali, Maha Penyayang. Bandingkan dengan Al-Mutakabir, hanya terulang satu kali. Jadi akhlak yang tidak sesuai dengan hati nurani kita itu hanya terulangnya sedikit. Tapi akhlak yang kita anggap itu sesuatu yang ideal, itu yang paling menghiasi wajah Quran. Nah, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya dari komposisi pengulangan saja itu bisa menjadi suatu pelajaran berharga buat kita, bahwa 114 kali Allah menggunakan Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahman untuk generik itu hanya 57 kali kan. 57 kali kali 2 sama dengan 114. Ya kan? Jadi separuhnya tuh. Separuhnya yang diberikan, apa yang kita peroleh 2 kali lipat daripada yang diberikan oleh orang biasa. Jadi orang istimewanya Allah dapat 2 kali lipat, 114 kali. Dibanding dengan orang-orang biasa generik itu cuma 57 kali. Dan Allah konsisten dengan jumlah-jumlah seperti itu. Nah, Quran kan dirumuskan dalam angka 19 kan, walaihati sa'ata asyar. Rumusnya 19. Jadi kalau kita tidak memasukkan basmalah di dalam surah Al-Fatihah, itu rusak teori 19. Nggak bisa kan? Pasti kelebihan jumlah Allahnya, jumlah Ar-Rahmannya, jumlah Ar-Rahimnya, jumlah Ismonnya. Tapi kalau kita tulis dan mengakui ayat pertamanya surah Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, semua itu bisa dibagi 19. Padahal angka pembagi yang paling berat sarjana matematika itu adalah kombinasi angka paling bawah yaitu 1 dan angka paling tinggi yaitu 9. Nah, Al-Quran menggunakan rumus 19. Nanti saya akan jelaskan ketika kita membahas tentang besok itu Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Iya. Silakan yang lain. Masih ada waktu kita sedikit. Prof. Yuk. Iya, Prof. Mau tanya, Prof. Mana ini? Namanya siapa, Mbak? Dari mana? Novi. Hai, Novi. Mbak Novi. Ya, dari Tangerang. Ya, ya, ya. Ini, Prof, saya mau tanya. Untuk dalam surat Al-Fatihah itu kan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan kemudian ayat ketiga juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Yeah. Jadi itu seperti mengapit ayat yang kedua, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yeah. Nah, jadi di kepala saya itu mengapit Ar-Rahman Ar-Rahim itu menekankan pada Tuhan seluruh alam. Nah, saya mau bertanya dengan kaitannya surat Al-Baqarah 62. Ini sudah Nah, bagaimana kedudukan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in ini, Prof, terkait dengan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu kan untuk seluruh alam ya, Prof ya? Yeah. Nah, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Prof. Bagus.
Iya, ada dua pertanyaan di situ sebetulnya yang ditanyakannya. Pertama, kenapa double Ar-Rahmanir-Rahim pada ayat pertama, Ar-Rahman-Rahim pada ayat ketiga? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Ar-Rahman-Rahim yang pertama itu menjelaskan sifatnya Allah. Ar-Rahman-Rahim ayat ketiga menjelaskan sifatnya Rabbon. Rabbon itu masuk kualifikasi ahadiyah, the secret of the secret, sirrul asrar. Sedangkan Rabbon itu wilayahnya di wahidiyah, di oneness, bukan di one and only. Di oneness itu apa ya? Kalau ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat ya. Tapi kalau ahadiyah nggak ada lagi memang. The only one hanya dia sendiri. Nah, Allah itu lafdzul jalalah, itu lafaz maskulin. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah lafaz feminin. Jadi meskipun Allah itu maha maskulin, Allah, tapi diikat oleh sifatnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang disebut dengan ummahatus sifat. Jadi keseimbangan maskulin, feminin, yang, yin, kalau dalam Taoisme itu kan, ya kalau dalam agama Yahudi di situ Sefirat Ein Sof itu. Kalau Hindu, Buddha itu, Pak Hindu ada Atma dan ada Brahma. Brahma Saguna dan Brahma Nirguna. Ya, jadi di level atas itu sebetulnya istilahnya berbeda, tetapi sesungguhnya maksudnya sama di situ. Impersonal God dan personal God dalam dunia Kristen itu kan. Jadi siapa itu impersonal God? Kalau dalam Ibnu Arabi, impersonal God itu ya semua alam ini sebetulnya adalah tajallinya Allah. Karena dari mana alam ini sembunyi sebelum menjadi alam? Dari mana 1000 kata di papan tulis itu sembunyi sebelum dituliskan 1000 kata itu? Dari perutnya spidol itu kan, whiteboard itu kan. Nah begitu disedot semua masuk ke dalam perut spidol, masih ada nggak 1000 kata itu? Nggak ada, menjadi satu kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kembali satu. Itu yang disebut dengan al-jam'iyatul ilahiyah. Ke atas itu satu, Qur'aniyah, tapi ke bawah itu banyak, itu yang Furqaniyah. Nah, ini pemahaman Qur'aniyah dan Furqaniyah itu juga nanti akan ada pembahasan yang jelas. Saya ingin sekali ya teman-teman bersabar ketika saya menjelaskan sedikit uraian perbedaan semantik ya Quran. Padahal Qur'aniyah itu adalah kayak sapu lidi. Quran itu kan ikatannya di atas itu kan satu tuh. Furqan itu yang di bawah lidinya yang banyak itu kan. Jadi yang di atas itu Qur'aniyahnya satu himpunan. Di bawah itu yang terurai yang banyak itu namanya Furqaniyah. Maka itu dalam Al-Quran itu ada itu kita ta'al ila kalimatin sawa. Ta'al ila kalimatin sawa, terjemahan Kementerian Agamanya itu, kemarilah untuk bersatu dalam suatu kalimat yang sama, common platform ya kan. Tapi sebetulnya kalau kita mau lebih enak ya, jangan diartikan horizontal seperti itu, kemarilah. Mari kita berada pada satu platform, apa ya, common platform itu artinya apa itu ya? Kalimatun sawa itu kalimat yang sama lah. Mari kita berada pada kalimat persepakatan yang baik itu. Tapi di situ istilahnya Quran ta'al. Ta'al itu kan dari kata al itu tinggi. Kalau ingin bersatu, naik ke atas ya. Jadi teori jari tangan ini kan pisah kita di bawah nih. Kalau mau bersatu naik ke atas, itu namanya ta'al. Pasti sawa di sini. Di sini nggak ada sawa, beda di sini. Jadi naik ke atas. Nah untuk naik ke atas itu harus melakukan pendalaman. Nah Bapak Ibu sekalian, siap-siaplah untuk merubah paradigmanya kalau kita masuk lebih mendalam memahami agama. Oh iya ya, dulu saya berpendapat seperti ini. Oh ya ternyata begini. Ya, semakin dalam pemahaman kita terhadap Al-Quran,
semakin kita nanti akan banyak mengatakan, oh ya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Nah, tanda-tanda kalau orang sudah mulai mendalam, dia nanti akan, oh iya ya, Masya Allah, subhanahu, oh iya ya. Memang, semakin kita ke atas akan semakin dekat, bahkan semakin satu. Tentu di atas itu nanti apakah memasukkan surga siapa, masukkan neraka. Maka itu Nabi mengatakan, bukan kalian yang berhak menerakakan orang. Itu prerogatifnya Allah, kita jangan menerakakan orang. Siapa mau dimasukkan Allah ke dalam neraka atau surga, itu jangan diintervensi wilayahnya Allah itu. Kita kan terlalu gampang memasukkan orang ke dalam neraka kan. Ya. Jadi udahlah, kita jangan-jangan kita juga penghuni neraka. Jangan juga kita insya Allah penghuni surga. Urusan surga dan neraka itu Allah. Yang penting kita beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li, bukan lil jannah kan, tapi lillahi rabbil alamin. Ya. Kita salat beribadah bukan untuk surga, tapi untuk pencipta surga itu sendiri. Jadi terlalu kecil cita-cita kita itu 70 tahun beribadah cuma mengimpikan sekapling surga, kecil banget itu di mata Allah itu. Kenapa kita nggak bercita-cita, aku ingin menyatu dengan sang pencipta surga, sang pencipta neraka. Udah, neraka nggak panas lagi di situ. Ya, mau ditempatkan kita di surga atau neraka, kalau Allah maha besar, maka sebesar apapun penyiksaannya neraka itu tidak akan bisa mengalahkan Allah yang maha besar. Kasih sayangnya Tuhan di atas segala-galanya. Ada kan ayatnya itu. Kasih sayang Tuhan di atas segala-galanya. Jadi, kalau kita dekat dengan Allah, lupakan surga dan neraka. Itu mau untuk orang awam. Jadi selama kita beribadah karena ingin masuk surga, awam kita. Kalau kita menyembah kepada Allah karena mencintai Allah, kita baru naik kelas tuh. Sudah bukan awam lagi. Ya. Ya kan begitu. Assalamualaikum, Prof. Silakan ada lain? Ada lagi? Prof. Ya, monggo silakan. Mir Alam, Prof. Alam. Iya. Pak Mir Alam, silakan. Alhamdulillah dapat lagi ID-nya. Di mana nih, Pak Badut? Makassar, Prof. Di Makassar, Prof. Yeah. Yang pertama, karena saya tidak ikut minggu lalu, pengajian yang lalu, tapi tadi ada kesimpulan sedikit mengenai langit dan bumi. Yeah. Jadi memang ketika Allah berbicara tentang hujan, terus terjadinya hujan, atau memperkenalkan kebesarannya di proses hujan, itu sebenarnya dia berbicara mengenai atmosfer. Dan subhanallah, saya pengajar klimatologi itu 7 lapis betul itu atmosfer. 7 lapis, mulai dari troposfer sampai ke atas itu 7 ozon apa. Yeah. Kemudian ketika berbicara mengenai Kitabul Mubin, nah inilah sebenarnya dibicarakan ada dimensi. Menurut saya tidak clear, Prof. Dimensi alam makrokosmos dan mikrokosmos yang bersambungan, yang disambungkan oleh energi kuantum, dan itulah peluang untuk kita bersambungan dengan yang maha memberikan cahaya. Mudah-mudahan tidak keliru. Kemudian yang kedua, Prof, bahwa kalau kita cermati bahwa potensi diri manusia itu sebenarnya sama. Semua memiliki fitrah kesucian dan semua pernah ketemu dengan Allah. Nah, jalan hidup kita sebenarnya adalah mencari fitrah kesucian untuk kembali kepadanya. Dan rupanya saya dapat ilmu pada kesempatan ini bahwa kesimpulan dari seluruh perjalanan hidup adalah menebarkan kasih dan sayang pada seluruh makhluknya. Dan referensi utamanya adalah Al-Quran. Ini saya mau masuk, Prof. Tolong saya dikoreksi bahwa surah ke-29 45 saya maknai bahwa mempelajari Quran itu setara dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Utlu ma'ufiyah. Karena mohon maaf, karena ada tantangan bagi saya ini yang baru muncul di permukaan dalam tanda petik. Seakan-akan ada sorotan, kenapa ada orang pertanyaan mengkaji Quran? Kenapa orang pertanyaan berdiri di mimbar? Padahal saya melihatnya bahwa keimanan terhadap kitab suci ini harus dibuktikan dengan pembuktian di dalam amalan-amalan kita. Inilah konsep kita di UIN sebenarnya untuk bagaimana mengintegrasikan Quran dengan seluruh kajian-kajian ilmu, dan harus ditanamkan dalam diri kita bahwa referensi utama itu wajib untuk kita pelajari.
Dan mohon maaf kalau saya keliru, Prof. Saya setarakan bahwa perintah mempelajari, mengamalkan, dan mengaplikasi Al-Quran, ada karena pakai wa di situ, melaksanakan salat. Mudah-mudahan saya tidak keliru, Prof. Tolong saya dikoreksi karena ini tantangan bagi saya bahwa malah banyak gangguan, Prof. Ini Pak Mir ini cari persiapan pensiun. Mohon maaf, Prof. Ya, silakan, Prof. Terima kasih. Ini Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu. Ini ahli klimatologi dan luar biasa. Walaupun dia profesor dalam bidang pertanian, tapi dia sangat akhir-akhir ini banyak mengkaji Al-Quran. Banyak sekali statement-statementnya itu justru saya juga kadang-kadang belajar banyak sama beliau. Jadi enaknya punya teman orang pinter, jadi kita bisa keciprat gitulah, Bapak Ibu sekalian. Jadi betul Pak, saya kira tidak perlu saya jawab, tapi malah justru kita mendapatkan pencerahan. Pak Mir, jadi Quran itu seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Kalau itu hadis sebetulnya, kalau ini semuanya disimpulkan, Taurat, Injil, Zabur, kalau ada pun namanya yang tidak disebutkan dalam Quran, maka keseluruhannya itu sintesanya dalam Quran. Kalau Quran itu disimpulkan, maka simpulannya itu nanti adalah surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu disimpulkan, kesimpulannya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dipadatkan, kalau dipadatkan itu intinya adalah dua kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah. Rahimah itu artinya apa? Cinta. Jadi 6.666 ayat itu kalau dijadikan hanya satu kata, maka kata itu adalah cinta. Jadi jangan pernah memperatasnamakan Quran untuk membenci seseorang. Karena Quran itu cinta, bukan benci. Islam itu damai, sejahtera, tentram. Ya, itu namanya saja Islam. Jadi kalau ada orang memperatasnamakan Al-Quran untuk membenci, memurkai, memeraih orang, itu kontraproduktif itu ya. Karena Quran itu adalah kitab cinta, bukan kitab mengandung kebencian. Makanya itu kalau ada perintah-perintah Al-Quran itu jangan difahami secara letter-let. Apalagi bahasa Indonesia, kita akan tidak sanggup menerjemahkan Quran. Lantar da'angkal Yahudi wala Nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang orang-orang Yahudi Nasrani itu sampai kalian ikut pada agamanya. Itu terjemahannya Kementerian Agama, kan sampai ikut pada agama kalian. Padahal redaksi yang digunakan Quran di situ bukan hatta tatabi'a dinatahum, tapi hatta tatabi'a millatahum. Dalam bahasa Indonesia, ad-din dan millah sama-sama diartikan agama. Padahal rasa bahasa Arabnya itu sangat berbeda antara ad-din dan al-millah. Ad-din itu sesuatu yang universal. Universal itu sesuatu yang ideal. Sedangkan al-millah itu adalah lebih kepada bahasa apa tadi itu ya, bahasa bumi lah. Ada intervensi culture di situ, ada intervensi subjectivity, ada intervensi penafsiran, pemahaman. Jadi nilai-nilai subjektivitas kita sebagai orang yang menghuni suatu lokal tertentu itu al-millah. Tapi kalau ad-din itu universal, dari dulu sampai sekarang itu tetap itu menawarkan nilai-nilai luhur. Nah, redaksi yang digunakan Quran tabi'ah millah, kita nggak bisa mengambil suatu kesimpulan, penafsiran, hanya karena berdasar kepada terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia. Maka itu kalau ingin memberikan suatu fatwa, jangan berhenti pada bahasa Indonesia. So, bahasa Indonesia itu bukan bahasa spiritual yang bagus. Coba semua urusan spiritual itu pinjam bahasa Arab. Nggak ada bahasa Indonesianya kan, karena bahasa Indonesia itu bukan bahasa spiritual sebetulnya. Coba sabar. Itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, tawakal, takwa, syukur, ikhlas, tumanina. Jadi semua yang wilayah-wilayah spiritual, kalbu, itu semua. Nggak ada vocabnya, kosakatanya dalam bahasa Indonesia. Jadi cinta ya dalam bahasa Arab itu 14 kosakatanya tuh. Kita
hanya cinta. Apakah cinta monyet, cinta Tuhan, pokoknya cinta. Nah, dalam Quran, cinta monyet sampai cinta ilahi, tingkatannya berbeda-beda. Nah, hati-hati kita. Silakan Prof. Mir. Ya, terima kasih Pak. Terakhir kalau ada satu lagi. Di unmute Bu, nggak kedengeran. Saya Prof. Assalamualaikum Prof. Yuk. Siapa? Budiman dari IAIN. Oke. Ada dua Prof. Pertama, ada yang mengaitkan bahwa huruf-huruf Al-Fatihah itu ada 7 yang tidak di-cover di dalam surah Al-Fatihah. Ada 7 huruf, lalu kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Misalnya neraka dan seterusnya, siksaan. Nah, ini gimana tanggapan Prof? Karena huruf-huruf ini kalau kita bawa kepada hal-hal yang positif, itu juga bisa dilekatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bro, kaitannya dengan sirat, an'amta alaihim, al-maghdubi alaihim dengan adh-dhalim. Apakah tidak berarti bahwa untuk mencapai atau masuk dalam siratal ladzina an'amta alaihim itu kita mesti melalui dulu adh-dhalim dengan al-maghdub, walaupun dalam pengertian positif, Prof. Kira itu. Demikian, Assalamualaikum. Iya, saya tidak terlalu menguasai tentang huruf-huruf tadi yang dimaksudkan itu ya. Jadi mohon maaf saya takut salah dalam menjawab. Saya akan belajar dulu. Tapi saya sejauh ini saya belum pernah baca yang tuntas. Memang banyak yang kata-kata seperti itu, tapi kita juga tidak boleh terlalu memaksakan sebuah apa namanya itu dalam ilmu semiotika ya. Semiotika itu jangan juga terlalu ekstrim memaksakan tanda-tanda itu dengan punya makna tertentu. Jadi semiotika itu ada batas-batasnya. Sama juga dengan semantik dan hermeneutik itu. Hermeneutik itu juga tidak boleh seenak-enaknya kita pergunakan, tapi juga jangan ekstrim menentang hermeneutik karena itu juga ada positifnya kok. Jadi penempatannya seperti pisau itu kita menggunakan untuk apalah kira-kira seperti itu. Nah, semiotik juga kalau memang itu ada manfaatnya seperti temuan Profesor Asad Khalifah dan Profesor Roger Berg dari Prancis itu. Ukurannya itu adalah sangat terukur, memang betul komputer yang digunakan dan itu kita bisa buktikan ya. Huruf-huruf kosakatanya itu yang pernah saya sampaikan dan akan saya sampaikan lagi nanti ya dalam pertemuan kita yang akan datang tentang Bismillahirrahmanirrahim, rumus 19 yang dikembangkan itu. Nah, kemudian as-sirat itu apa yang dimaksud as-sirat? Sirat itu secara kebahasaan jalan, tapi bahasa Arabnya jalan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Millah jalan, syariah jalan, suluk jalan, tariqah jalan, syariah jalan. Oh, ada 7 pengertian jalan dalam bahasa Arab. Ya, maka itu ada namanya tarekat ya kan, ada namanya syariah, ada namanya suluk. Syariah itu jalan, tapi jalan protokol lah. Nggak mungkin orang sesat itu kalau melalui jalan protokol syariah. Tapi kan kita kadang-kadang kalau jalan protokolnya macet, Lirma Tamrin macet, ya kita kan cari jalan tikus, ya kan? Jalan tikus itu namanya tariqah, very personal way. Jadi jalan tikus itu tariqah, bukan jalan umum tuh. Tapi sekarang jalan tikus pun juga macet. Kita cari mana yang lebih tidak bebas hambatan, bebas macet. Ada suluk. Suluk itu jalan setapak. Jalan setapak menuju Tuhan. Ya, itu namanya suluk. Jalan tikus menuju Tuhan, itu namanya tariqah. Ya. Jalan protokol menuju Tuhan, itu namanya syariah. Jadi orang yang memiliki bahasa Arab
Zaukul Arab itu, oh syariah itu pasti jalan besar, jalan tol atau jalan apa ya, ring road itulah. Kemudian, oh tariqah, pasti itu personal sifatnya. Ada lagi lebih personal, suluk. Tapi semakin personal sebuah jalan, maka semakin perlu mursyid. Jangan cari jalan sendiri. Kalau kita dari puncak macet ya, Pak, ada nawar-nawarin mau jalan ini Pak, tembus. Tapi kalau tanpa pengawal itu bisa ke Bekasi nanti jadinya. Itu bukan ke puncak. Maka itu semakin rahasia sebuah jalan, semakin perlu ada mursyid. Tapi kalau kita jalan syariat tidak perlu mursyid. Karena itu kan semua manualnya ada dalam Quran dan hadis. Tapi kalau mau lorong-lorong rahasia menuju Tuhan lebih asyik, lebih nyaman, tidak banyak dilalui orang, tapi itu harus ada pembimbing. Pembimbing itu disebut mursyid. Hati-hati mencari mursyid, karena ya tidak semua mursyid itu adalah mursyid. Mursyid itu artinya apa? Pemberi petunjuk dari akar kata rasyadah. Rasyadah, petunjuk. Mursyidun, pemberi petunjuk. Mursyid artinya orang beri petunjuk. Petunjuknya itu disebut irsyad. Nah, irsyad. Tapi sinonimnya juga adalah al-huda, petunjuk juga itu, hudan. Tapi yang memberi petunjuk itu dari langit Allah Subhanahu wa taala. Maka itu si pemberi petunjuknya bukan mursyid, tetapi al-hadi. Al-hadi itu ialah Allah yang Maha Pemberi petunjuk. Petunjuknya disebut hidayah. Kalau hidayah, petunjuk dari Allah. Kalau irsyad, petunjuk dari orang alim, orang arif. Jadi province yang satunya sakral. Yeah. The sacred message itu adalah hidayah. Tapi the proven way itu adalah dari manusia suci, manusia arif lah begitu ya. Jadi terjemahnya sama-sama. Kalau pemberi petunjuknya itu manusia disebut mursyid, kalau si pemberi petunjuknya itu adalah Allah disebut al-hadi. Kalau petunjuknya itu dari manusia disebut irsyad. Tapi kalau petunjuknya itu dari Allah disebut hidayah. Nah, terjemahnya sama. Hidayah artinya petunjuk, irsyad artinya petunjuk. Orang yang ngerti bahasa Arab, irsyad, oh petunjuk itu dari manusia. Kalau hidayah, oh petunjuk itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan lain insya Allah kita sampai berjumpa lagi. Dan insya Allah kita nanti akan lanjutkan pada hari Senin dalam jam yang sama. Dan sekali lagi, viral-viral, mari kita clearkan bersama itu adalah hoax. Tulis di situ hoax. Itu nggak benar. Karena tidak seperti itu konteksnya, dari hoax, tapi nggak apa-apa. Go ahead, terus kita jalan. Allah Maha tahu, kita tidak mungkinlah akan mengatakan macam-macam para ulama fikih kita itu. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, mari kita semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa bersama ya Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah menyertai kita semuanya, membimbing kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Syarullah dari Qatar nih. Dari Mesir, Madinah, ada ini berapa negara ini? Hah? Iya, ada New Zealand. Ada Amerika. Manila. Ada London juga, Pak Ustadz. London. Negara apa lagi yang di luar ini? New Zealand tadi. Dewi, Amerika, gimana? Ada nggak? Saya dari Perth, Australia. Australia.
Papua, Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, saling mendoakan ya, semoga semuanya sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Prof.